Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil bahasan kami tentang agile development. Sebelum kami menjelaskan materi agile development, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Hilmi Tabibi dengan NPM 2008 2010124. Yang kedua ada Queen Anjar Dea Dinegata dengan NPM 2008 2010133. Yang ketiga Alia Koryunisa dengan NPM 2008 2010136. Pertama ada definisi. Apa definisi dari agile? Agile Development Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile sendiri memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Method diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. Materi pembahasan yang kedua yaitu The Manifesto for Agile. 1. Interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Di dalam Agile, interaksi antar anggota tim sangatlah penting, karena tanpa adanya interaksi yang baik, maka proses pembuatan perangkat lunak tidak akan berjalan sesuai rencana. Kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Saat melakukan proses demonstrasi pada klien, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna daripada dokumentasi yang lengkap. Ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Salah satu ciri dari Agile adalah klien menjadi bagian dari tim pengembangan perangkat lunak. Kolaborasi yang baik dengan klien saat proses pembuatan perangkat lunak sangatlah penting ketika menggunakan Agile. Karena fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dikembangkan harus terus-menerus dibicarakan dan diimprovisasi sesuai dengan keinginan klien. Keempat, respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Agile Development Methods berfokus pada kecepatan respon tim ketika klien menginginkan perubahan saat proses pembuatan perangkat lunak. Baik, selanjutnya saya Alia akan menjelaskan tentang Agile Alliance atau biasa disebut dengan Agile Principles. Nah, agar suatu tim berhasil dalam menerapkan Agile Development ini, tentunya tim harus mengikuti 12 prinsip yang telah ditetapkan oleh Agile Alliance. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu memuaskan klien dengan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai dengan cepat dan rutin. Nah, hal ini menjadi prioritas utama pada proses agil. Yang kedua yaitu menyambut adanya perubahan kebutuhan walaupun mungkin terlambat dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, proses agil memanfaatkan perubahan untuk keuntungan kompetitif klien. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara rutin dari jangka waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan preferensi kepada jangka waktu yang lebih pendek. Yang keempat yaitu rekan bisnis dan pengembang perangkat lunak harus bekerja sama tiap hari sepanjang proyek. Kemudian yang kelima, mengembangkan proyek di sekitar individual yang termotivasi. Jadi memberikan mereka lingkungan dan dukungan yang dibutuhkan, serta mempercayai mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang keenam, yaitu metode yang paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi dari dan dalam tim pengembang perangkat lunak. Merupakan hal yang cukup penting. Dengan begitu, komunikasi dapat berjalan secara langsung. Selanjutnya yaitu perangkat lunak yang bekerja adalah ukuran utama kemajuan. Yang kedelapan yaitu berkelanjutan. Proses agil menggalakkan pengembangan berkelanjutan. Sponsor-sponsor pengembang dan pengguna-pengguna dapat
mempertahankan kecepatan tetap secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya yang ke-9, perhatian yang berkesinambungan terhadap keunggulan, teknis, dan rancangan yang baik meningkatkan agility. Yang ke-10 yaitu kesederhanaan atau memaksimalkan sumber daya yang tersedia adalah hal yang amat penting. Yang 11, arsitektur, kebutuhan, dan rancangan perangkat lunak terbaik muncul dari tim yang dapat mengorganisir diri sendiri. Kemudian yang terakhir 12 yaitu secara berkala, tim pengembang berefleksi tentang bagaimana untuk menjadikan lebih efektif, kemudian menyesuaikan dan menyelaraskan kebiasaan dalam bekerja. Purpose dari agile atau tujuan dari agile yang pertama adalah high value and working APW system. Diharapkan dengan memakai agile development method dapat dihasilkan perangkat lunak yang mempunyai nilai jual yang tinggi, biaya pembuatan bisa ditekan, dan perangkat lunak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, interaktif, incremental, dan evolutionary. Agile adalah metode pengembangan perangkat lunak yang iteratif, selalu mengalami perubahan, dan evolusioner. Tim harus bekerja dalam waktu yang sangat singkat, biasanya 1-3 minggu, dan juga selalu menambah fungsionalitas dari perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga, cost control and value driven development. Salah satu tujuan dari agile yaitu pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tim bisa dengan cepat merespon kebutuhan yang diinginkan pengguna sehingga waktu dan biaya pembuatan perangkat lunak bisa dikontrol. Yang keempat, high quality production. Walaupun biaya pembuatan perangkat lunak bisa ditekan dan proses pembuatan bisa dipercepat, tetapi kualitas dari perangkat lunak yang dibuat harus tetap dijaga dengan melakukan tes setiap fungsionalitas perangkat lunak setelah selesai dibuat. Berarti agile juga mengkapodir kebutuhan ini. Yang kelima, flexible and risk management. Jika kita menggunakan metode pembuatan yang biasa dipakai jika ingin mengubah fungsionalitas dari wireframe yang telah dibuat, dibutuhkan proses yang rumit, mulai dari pertemuan dengan sistem analisis untuk mengubah sistem perangkat lunak, perubahan rencana list produk, hingga perubahan biaya produksi. Pertemuan dengan klien untuk melakukan tes perangkat lunak juga sering dilakukan sehingga fungsionalitas perangkat lunak mudah diubah dan akhirnya kegagalan perangkat lunak pun bisa diminimalisir. Yang keenam, collaboration. Dengan menggunakan agile, tim pengembang diharuskan sering bertemu untuk membahas perkembangan proyek dan feedback dari klien yang nantinya akan ditambahkan dalam perangkat lunak, sehingga tim bisa dikolaborasikan dengan maksimal. Yang ketujuh, self-organization, self-management team. Rekrut orang terbaik, beri dan dukung kebutuhan mereka, lalu biarkan mereka bekerja. Itulah perbedaan agile dan SDM lainnya. Dengan agile, development dapat manajemen dirinya sendiri, sedangkan manajemen tim hanya bertugas mengkolaborasikan developer perangkat lunak dengan klien, sehingga terciptalah tim yang solid. Materi pembahasan yang kelima yaitu human factor. Kunci faktor manusia pada model ini adalah proses didasari pada kebutuhan orang dan tim, bukan sebaliknya. Untuk dapat sukses menerapkan model proses ini, pada faktor manusia ada beberapa kunci penting, yaitu 1. Kompetensi, keterampilan dalam membangun dan pengetahuan tentang proses membangun. Kedua, fokus, memiliki fokus yang sama sekalipun peran dalam tim berbeda. Ketiga, kolaborasi, kerjasama dengan klien, anggota tim, dan manajer. Keempat, kemampuan ambil keputusan. Tim pembangun memiliki otonomi dalam mengambil keputusan terkait teknis dan proyek. Kelima, kemampuan fase problem solving. Mampu menyelesaikan dan memilah masalah yang penting untuk dipecahkan segera atau nanti. Keenam, saling percaya dan hormat. Kekompakan tim yang didukung oleh rasa percaya dan saling menghargai satu sama lain. Ketujuh, manajemen diri. Tim mengatur diri untuk selesaikan proyek, mengatur proses untuk disesuaikan dengan lingkungannya, dan tim menjadwalkan dirinya untuk menyerahkan hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana agile bekerja. Yang kita tahu, agile development ini memiliki beberapa model, yaitu ada Scrum, DSD,
ada ASD, kemudian ada Extreme Programming, dan masih banyak lagi. Namun pada kesempatan kali ini kelompok kami akan berfokus pada 2 model Agile saja, yaitu Scrum dan Extreme Programming. Scrum diperkenalkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1990-an. Kemudian pengembangan berikutnya dilakukan oleh Schauber and Diddles. Nah, Scrum sendiri memiliki prinsip yaitu ukuran tim yang kecil, melancarkan komunikasi, mengurangi biaya, dan memberdayakan satu sama lain. Kemudian proses dapat beradaptasi terhadap perubahan teknis dan bisnis. Proses menghasilkan beberapa software increment. Kemudian pembangunan dan orang yang membangun dibagi dalam tim yang kecil. Dokumentasi dan pengujian terus-menerus dilakukan setelah software dibangun. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu proses Scrum mampu menyatakan bahwa produk selesai kapanpun diperlukan. Adapun tahapan-tahapan dari Scrum yaitu ada aktivitas backlog, aktivitas sprint, Scrum meeting, dan yang terakhir demo. Aktivitas backlog adalah backlog sendiri adalah daftar kebutuhan yang jadi prioritas klien. Nah, daftar ini dapat bertambah sesuai dengan keinginan klien. Berikut adalah gambar proses Scrum. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu ada proses sprint, di mana sprint merupakan unit pekerjaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dalam backlog sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam time box. Biasanya bisa sampai 30 hari. Selama proses ini berlangsung, backlog tidak ada penambahan. Nah, yang proses ketiga yaitu aktivitas Scrum Meeting, di mana dilakukan pertemuan setidaknya 15 menit setiap hari untuk mengevaluasi apa yang dikerjakan, kemudian ada hambatan apa, dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada aktivitas demo berupa penyerahan software increment kepada klien yang didemonstrasikan dan dievaluasi oleh klien. Nah, selanjutnya ada pun kegunaan Scrum dalam manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek sendiri ada namanya komposisi tim, yaitu owner atau klien, di mana klien ini menentukan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibuat, kemudian melakukan testing, dan memberikan feedback terhadap software yang sudah dibuat. Kemudian ada sistem analis, di sini bertugas untuk membuat arsitektur sistem dari perangkat lunak yang akan dibuat. Kemudian ada manager atau biasa disebut Scrum Master, bertugas untuk mengkolaborasikan developer dengan klien, membuat dan mengevaluasi target pengerjaan perangkat lunak. Yang terakhir adalah developer, di mana merupakan titik vital dalam tim. Tanpa developer, perangkat lunak tidak akan bisa dibuat. Nah, kemudian dalam Scrum itu ada namanya story. Nah, story ini merupakan daftar kebutuhan atau fitur yang nanti akan dibuat. Nah, story ini berisi apa yang klien kehendakin dan ditulis dalam bahasa yang dimengerti oleh klien. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa story itu merupakan bagian terpenting dari Scrum. Nah, story ini terdiri dari kolom-kolom. Kolom-kolom ini berisikan ID, nama, kepentingan, perkiraan awal, dan demo. Demonya ini mungkin berupa deskripsi umum bagaimana cara story ini didemokan pada saat sprint. Mungkin kayak seperti melakukan ini, klik ini, lalu ini, seperti itu. Kemudian ada sprint. Nah, sprint ini seperti yang dibahas tadi, yaitu rapat perencanaan pembuatan perangkat lunak yang dilakukan secara rutin, bergantung dengan proyek dan tim. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sprint, yaitu ada tujuan dari sprint itu sendiri, kemudian daftar anggota tim yang harus lengkap, sprint backlog, atau daftar story yang akan diikutkan dalam sprint, kemudian ada tanggal demo yang pasti. Dan yang terakhir, tempat dan waktu yang jelas untuk pelaksanaan sprint berikutnya. Sprint ini akan dilakukan oleh tim secara simultan sampai proses perangkat lunak selesai untuk dikerjakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan Extreme Programming. Nah, Extreme Programming sendiri dipublikasikan oleh Ken Beck, diperkenalkan pada tahun 1999. Extreme Programming berorientasi pada objek. Nah, prinsipnya dari Extreme Programming ini yang pertama yaitu rapid feedback,
di mana berarti pengembang menggunakan umpan balik yang singkat secara berulang-ulang untuk dapat mengetahui sedini mungkin apakah perangkat lunak yang dikembangkan sudah sesuai dengan yang diinginkan klien atau tidak. Kemudian yang kedua ada assume simplicity, yaitu di mana menganggap seolah-olah setiap masalah dapat diselesaikan dengan mudah, hanya mengerjakan permasalahan yang sedang dihadapi tanpa memandang apa yang akan dibutuhkan ke depannya. Kemudian selain itu juga ada instrumental change, di mana menyelesaikan masalah dengan rangkaian perubahan kecil. Kemudian ada embrace change, di mana untuk mengambil sebuah strategi yang mempertahankan pilihan atau kehendak di awal dari perubahan. Terus ada yang terakhir yaitu quality work, yaitu kualitas pekerjaan yang tidak dapat dipromosikan karena extreme programming menjunjung pentingnya pengkodean dan pengujian dengan test first programming. Adapun tahapan-tahapan dari extreme programming yaitu yang pertama aktivitas perencanaan, di mana pada perencanaan di situ dilakukan pengumpulan user stories dari klien yang klien tetapkan prioritasnya. Nah, setiap story ditetapkan harga dan lama pembangunan. Jika terlalu besar, story dapat dipecah menjadi beberapa story yang lebih kecil lagi. Kemudian juga dalam tahap perencanaan dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan risiko. Tahap kedua yaitu aktivitas desain, di mana berprinsip sederhana, yaitu memanfaatkan kartu CRC. CRC ini merupakan Class Responsibility Collaborator yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur kelas-kelas di konsep OO. Nah, jika ditemui kesulitan, prototipe dibangun, dilakukan refactoring. Refactoring itu mengembangkan desain dari program setelah ditulis. Nah, kemudian yang ketiga ada pengkodean, di mana pada proses ini disiapkan unit test sebelum pengkodean dipakai sebagai fokus pemrograman untuk membuat program. Nah, programming dilakukan untuk real-time program solving dan real-time quality assurance. Yang keempat yaitu pengujian, aktivitas pengujian. Aktivitas pengujian ini menggunakan unit test yang dipersiapkan sebelum pengkodean. Nah, berikut gambaran proses dari extreme programming. Mulai dari planning, kemudian desain, coding, tes. Mungkin untuk lebih lanjut bisa dipelajari kembali pada materi extreme programming. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk disampaikan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.